Kelembagaan spiritual, tasawuf dan tarekat. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan jalan bagaimana seorang Islam dapat berada sedekat mungkin dengan Allah. Tasawuf berasal dari kata suf, yang menurut sejarah orang yang pertama kali memakai kata ini adalah Abu Hashim Al-Khufi di Irak, wafat 150 Hijriah. Sesungguhnya ada beberapa asal kata sufi secara etimologis dapat dijelaskan sebagai berikut. Ahlus Suffah, yakni orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena ketiadaan harta dan keluarga, mereka tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan menggunakan pelana sebagai bantal. Saf berarti barisan. Barisan pertama dalam salat. Orang yang melakukannya mendapat kemuliaan. Dan pahala yang besar. Kata safi berarti suci. Kaum sufi adalah orang yang telah menyucikan dirinya dengan latihan kejiwaan yang berat dan lama. Sophos dari bahasa Yunani yang berarti hikmah, dan kata suh berarti kain yang dibuat dari bulu wol. Dan yang dipakai kaum sufi adalah wol kasar yang merupakan simbol kesederhanaan dan kemiskinan. Walaupun berpakaian sederhana namun berhati suci dan mulia. Nampaknya term yang terakhir ini yang lebih banyak digunakan dengan asal kata sufi. Ada beberapa pendapat ulama terkait pengertian tasawuf. Antara lain Imam Al-Ghazali berkata, tasawuf adalah fardhu ain. Asy-Syadzili berkata, barang siapa yang tidak mau mempelajari ilmu ini maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Sementara ia tidak mengetahui hal itu. Faedah mempelajari tasawuf untuk mendidik hati. Dan tujuannya adalah mengenal Allah dan berada sedekat mungkin dengannya. Al-Junaid berkata, seandainya aku mengetahui bahwa bagi Allah ada ilmu di bawah bayang-bayang langit yang lebih utama dari ilmu yang kita bahas ini, tasawuf, niscaya aku akan pergi mengambilnya. Dalam pengalaman tasawuf, beberapa langkah yang digunakan seperti proses perkembangan Islam, iman dan ihsan seseorang, juga terkait dengan proses pengosongan diri dari semua sifat-sifat yang tidak baik, tahalli, kemudian mengisinya dengan semua sifat yang baik, tahalli, dan diharapkan akan mendapat manifestasi kelimpahan rahmat dan karunia Tuhan, tajalli. Adapun tarekat sebagai gerakan kesufian populer massal sebagai bentuk terakhir gerakan tasawuf, tampaknya juga tidak begitu saja muncul. Kemunculannya tampak lebih sebagai tuntutan sejarah. Setidaknya ada dua faktor penyebabnya, yaitu secara kultural dan struktural. Masyarakat Islam memiliki warisan kultural dari ulama sebelumnya yang dapat digunakan, yakni doktrin tasawuf yang membidani lahirnya tarekat pada masa itu. Sejarah perkembangan tarekat sesungguhnya secara struktural mempunyai 3 tahap: khanaqah, tariqah, dan ta'ifah.
Tahap Khanaqah, pusat pertemuan sufi, tempat para sufi bersama syekhnya melakukan riadah, latihan spiritual. Gerakan ini mempunyai bentuk aristokrat dan terjadi pada abad 10 Masehi dan merupakan zaman keemasan tasawuf. Tahap tariqah dimulai sekitar abad 12 Masehi ketika ajaran, peraturan dan metode tasawuf sudah tersusun. Pada masa ini muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilah masing-masing. Berkembanglah metode kolektif baru untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Di sini tasawuf mulai banyak merekrut kelas menengah. Ta'ifah terjadi mulai pada abad 15 Masehi. Di sini terjadi transisi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Pada tahap ta'ifah inilah tarekat mengandung arti lain, yaitu pada masa ini muncul organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh tertentu seperti tarekat Qadariyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Syadziliyah dan lain-lain. Tarekat. Secara etimologi kata tarekat berasal dari bahasa Arab tariqah yang berarti jalan, haluan atau mazhab. Kata tariqah merupakan bentuk muannas perempuan. Mudzakarnya laki-laki adalah tariq. Tariqah sebagaimana tarik secara bahasa dapat dilihat dalam simbol-simbol konkret seperti garis pada sesuatu atau lubang-lubang pada bumi, serta segala sesuatu yang bagian-bagiannya saling menempel atau sebagiannya terletak di atas yang lain. Sedangkan secara abstrak tarikah berarti kondisi yang merujuk kondisi atau petualangan baik atau buruk. Tarekat juga mempunyai arti yang merujuk pada segolongan orang-orang yang dipandang mulia, yaitu orang-orang yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat karena keluhuran jiwanya. Kata-kata tarekat dalam Al-Quran setidaknya diulang 9 kali dalam 5 surah. Yang pertama surah An-Nisa 168-169. Innal ladzina kafaru wa zalamu allam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sesungguhnya orang-orang kafir yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan hal itu sangat mudah bagi Allah. An-Nisa 168-169. Yang kedua surah Taha. Qalu in hadani la sahirani yuridani ay yukhrijankum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Mereka para penyihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu Firaun dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Taha 69. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadina fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakaw wa la takhsha. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Taha 77. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amtaluhum tariqatan in labithtum illa yauma. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan kami tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Taha 104.
Selanjutnya, perhatikan surah Al-Ahqaf. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban undila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Al-Ahqaf 30. Selanjutnya surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Al-Mu'minun 17. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang saleh, ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Jin 11. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Al-Jin 16. Kesembilan kata tariqah dalam ayat-ayat tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Di antara orang terkemuka, jalan, kelompok, dan agama Islam. Selain dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak disebutkan kata-kata tariqah di antaranya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah menempatkannya pada jalan-jalan surga. Secara terminologi, tarekat didefinisikan sebagai mengerjakan segala ketentuan syariat dengan segala keutamaannya serta menjauhkan diri dari mempermudahkan persoalan-persoalan yang memang tidak boleh dipermudah. Selain itu, tarekat juga didefinisikan sebagai metode praktis untuk membimbing seorang pencari salik dengan menempuh sebuah jalan. Berfikir, merasa, dan bertindak melalui sebuah suksesi tahap-tahap maqamat dalam asosiasi terpadu dengan pengalaman-pengalaman psikologis yang disebut kondisi-kondisi ahwal untuk memahami realita ilahi. Hakikah. Kiai Haji Syamsuri Badawi mengartikan tarekat sebagai cara untuk mencapai kondisi menjadi seorang sufi. Tarekat dapat dibagi menjadi dua macam. Tarekat ammah, tarekat umum, dan tarekat khas, khusus. Tarekat ammah adalah tindakan saleh apa saja yang dijalankan secara rutin istiqamah dengan niat baik. Dan tarekat secara khusus adalah seperangkat zikir yang dilaksanakan terus-menerus secara ritual dan diterima dari sebuah tarekat sufi tertentu yang terkait dengan untuk dan atau mentransmisikan pengetahuan dari Nabi Muhammad. Kemunculan tarekat sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari tasawuf. Pada tahap-tahap awal ajaran tasawuf hanya dilakukan oleh orang per orang dalam menempuh jalan menuju Allah. Dan perkembangan seperti itu setidaknya berlangsung sampai sekitar abad ke-10 Masehi. Pada masa ini kegiatan yang dilakukan antara lain kontemplasi dan latihan-latihan spiritual, baik dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Kemudian pada abad ke-13 Masehi sudah terbentuk ajaran, peraturan dan metode tasawuf, dan pada masa ini muncul pusat-pusat pengajaran tasawuf dengan silsilahnya masing-masing yang berasal dari syekh-syekh besar. Pada abad ke-15 Masehi, ajaran-ajaran tarekat tersebut berkembang dan membuka cabang di tempat-tempat lain. Dan pada masa ini ajaran-ajaran tasawuf menjadi gerakan yang populer. Setelah perkembangan ini, menurut Trimingham, tidak ada lagi bentuk perubahan lain